Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Sumber Dana Berbiaya. Sebelumnya, perkenalkan kelompok kami dengan anggota 1, Giola Dwi Pusparini dengan NIM 195231061, 2, Namiroh Daruwati dengan NIM 195231062, 3. Septiana Mustika Dewi dengan NIM 195231093, 4. Nuri Lestari dengan NIM 252310078. Jenis-jenis sumber dana berbiaya. Apa saja jenis sumber dana berbiaya itu? Secara umum, jenis sumber dana dapat dibedakan menjadi beberapa jenis. Di antaranya yaitu yang pertama, dana yang bersumber dari bank itu sendiri. Secara garis besar, dapat disimpulkan pencarian dana yang bersumber dari bank itu sendiri terdiri dari 1. Setoran modal dari pemegang saham adalah pemilik saham lama dapat menyetor dana cadangan tambahan atau membeli saham yang dikeluarkan oleh perusahaan. Kedua, cadangan-cadangan bank adalah cadangan berupa laba pada tahun lalu yang tidak dibagi kepada para pemegang sahamnya. Yang ketiga, laba yang belum dibagi adalah laba yang belum dibagikan pada laba tahun yang bersangkutan sehingga dapat dimanfaatkan sebagai modal untuk sewaktu-waktu. Yang kedua adalah dana yang bersumber dari masyarakat atau produk funding. Secara umum, kegiatan penghimpunan dana dibagi ke dalam 3 jenis, yaitu yang pertama, simpanan giro atau demand deposit, merupakan dana murah bagi bank karena bunga atau balas jasa yang dibayar paling murah jika dibandingkan dengan simpanan tabungan dan simpanan deposito. Simpanan giro di dalam bank dapat berupa rekening giro, cek, biliet giro, maupun jasa giro. Yang kedua, simpanan tabungan atau saving deposit adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tapi tidak ditarik dengan cek, biliet giro, atau alat lain yang dipersamakan dengan itu. 3. Simpanan deposito atau time deposit merupakan salah satu bentuk produk perbankan yang dapat dipilih nasabah untuk melakukan investasi dalam bentuk surat-surat berharga. Yang ketiga adalah dana yang bersumber dari lembaga lain. Sumber-sumber tersebut antara lain 1. Setoran jaminan. Setoran jaminan juga dibutuhkan sebagai dana untuk menutup sebagian kerugian bank yang mungkin timbul akibat terjadinya risiko. Jasa-jasa bank yang biasanya memerlukan setoran jaminan adalah letter of credit dan bank garansi. Yang kedua, dana transfer. Salah satu jasa yang diberikan bank adalah pemindahan dana. Pemindahan dana bisa berupa pemindah bukuan antar rekening dari uang tunai ke suatu rekening atau dari suatu rekening untuk kemudian ditarik tunai. Yang ketiga, surat berharga pasar uang atau SBPU sebagai salah satu instrumen yang dipergunakan pihak bank untuk menghimpun dana. SBPU merupakan surat berharga jangka pendek yang dapat diperjualbelikan dengan cara diskonto oleh Bank Indonesia. Yang keempat adalah diskonto Bank Indonesia. Fasilitas diskonto adalah penyediaan dana jangka pendek oleh Bank Indonesia dengan cara pembelian promes yang diterbitkan oleh bank-bank atas dasar diskonto. Fasilitas diskonto ini merupakan upaya terakhir bank dan merupakan bantuan bank sentral sebagai lender of last resort. Fasilitas diskonto ini dibagi menjadi 2, yaitu fasilitas diskonto yang diberikan dalam rangka memperlancar pengaturan dan bank sehari-hari, dan fasilitas diskonto yang diberikan untuk memudahkan bank dalam menanggulangi kesulitan pendanaan. Yang kelima, yaitu kredit likuiditas dari Bank Indonesia, merupakan kredit yang diberikan Bank Indonesia kepada bank-bank yang mengalami kesulitan dalam likuiditasnya. Kredit likuiditas ini juga diberikan kepada pembiayaan pada sektor-sektor tertentu. Yang keenam, pinjaman antar bank. Pinjaman antar bank biasanya diberikan kepada bank-bank yang mengalami kalah keliling di dalam lembaga keliling.
Pinjaman ini bersifat jangka pendek dengan bunga yang relatif tinggi. Pinjaman antar bank lebih dikenal dengan nama call money. Dan yang terakhir adalah pinjaman dari bank-bank luar negeri, merupakan pinjaman yang diperoleh oleh perbankan dari pihak luar negeri, misalnya pinjaman dari bank di Singapura, Amerika Serikat, atau dari negara-negara di Eropa. Baik, saya akan melanjutkan pada materi biaya dana atau cost of funding atau biasa disingkat dengan COF. Menurut pengertian, biaya dana adalah biaya yang menjadi pengorbanan bank yang harus dikeluarkan untuk setiap dana yang dihimpun dari masyarakat sebelum dikurangi dengan besarnya likuiditas wajib. Tinggi rendahnya biaya dana bagi setiap bank sangat beragam tergantung dari struktur dana yang dihimpun oleh bank tersebut. Lalu, untuk faktor-faktor yang mempengaruhi biaya dana terdiri dari 4. Yang pertama, ada struktur sumber dana. Dimaksudkan komposisi dana berdasarkan dari mana dana itu diperoleh. Semakin labil dana, maka semakin kecil pula biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan dana. Yang kedua, ada tingkat suku bunga. Tingginya bunga yang dibayarkan oleh bank kepada kreditor, maka biaya dana akan semakin membesar. Yang ketiga, ada cadangan wajib. Cadangan untuk menjaga likuiditas bank berdasarkan ketentuan dari Bank Indonesia. Semakin besar cadangan wajib akan simetris dengan persentase kenaikan biaya dana bank. Kemudian yang terakhir ada pajak, merupakan beban yang harus dibayarkan berdasarkan persentase keuangan atau split dari yang ditentukan bank. Umumnya, komponen biaya dana di setiap bank itu tergantung dari kebijakan di bank itu sendiri. Biasanya, komponen dana atau biaya dana dibedakan antara biaya bunga dan biaya non-bunga atau operasional. Untuk penjelasannya, kita next dulu. Untuk komponen dari biaya dana terdiri dari biaya bunga, biaya penghapusan aktiva, dan biaya operasional. Biaya operasional sendiri terdiri dari biaya administrasi dan umum, biaya personalia, biaya penurunan nilai surat berharga, biaya promosi, dan biaya transaksi falas. Jenis-jenis cost of fund. Menurut Taswan, jenis-jenis biaya dana sebagai alat analisis yang lazim digunakan dalam mengukur tingkat efisiensi dalam pengolahan atau pengelolaan dari perbankan, yaitu yang pertama ada cost of fund biaya. Dana yang harus dikeluarkan oleh pihak bank untuk memperoleh sejumlah dana tertentu dari nasabahnya, baik simpanan giro, tabungan, dan deposito. Kemudian yang kedua ada cost of money, biaya dana ditambah biaya overhead. Yang ketiga ada cost of loanable fund, biaya dana yang dioperasikan atau ditetapkan untuk memperoleh pendapatan. Untuk perhitungan dari biaya dana sendiri, untuk rumusnya adalah COF sama dengan biaya bunga dibagi dengan dalam kurung nominal dana dikurangi cadangan likuiditas dikali 100%, atau COF sama dengan 100 dibagi 100 kurangi GWM dikali suku bunga dana. Manfaat perhitungan biaya dana bank. Untuk yang pertama, untuk memperoleh kombinasi sumber dana murah dan menguntungkan yang tersedia di pasar. Kedua, untuk menentukan keuntungan yang diterima oleh bank atas aktiva produktifnya. Yang ketiga, jenis sumber dana dan cara penggunaannya memiliki dampak terhadap resiko likuiditas, resiko bunga, dan resiko modal dari bank yang bersangkutan. Kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya. Cost of Loanable Fund atau COLF. Cost of Loanable Fund adalah sejumlah biaya yang dikeluarkan oleh bank untuk setiap rupiah dana yang berhasil dihimpunnya setelah dikurangi dengan giro wajib minimum, dan juga merupakan salah satu faktor yang menentukan kebijakan harga atas dana yang akan dipinjamkan. Alasan pentingnya bank menghitung biaya dana yang digunakannya. Yang pertama,
Bank mencari kombinasi sumber dana dengan biaya terendah yang tersedia di pasar. Yang kedua, perhitungan biaya dana yang akurat penting untuk menentukan besarnya keuntungan yang diperoleh atas aktiva produktifnya. Yang ketiga, jenis sumber dana yang dihimpun bank dan penggunaannya memiliki dampak terhadap risiko likuiditas, risiko tingkat suku bunga, dan risiko modal bank. Biaya dana rata-rata tertimbang. Yang pertama, menetapkan tingkat suku bunga yang akan dibayar kepada deposan. Yang kedua, menghitung komposisi sumber dana. Yang ketiga, memperhatikan ketentuan tentang reserve requirement atau RR. Yang keempat, menghitung biaya dana efektif. Yang kelima, menghitung kontribusi biaya dana. Dan yang terakhir, menjumlahkan seluruh kontribusi biaya dana untuk memperoleh tingkat cost of loanable fund. Base lending rate atau BLR. Base lending rate atau tingkat bunga pinjaman adalah tingkat bunga yang harus dikenakan oleh bank kepada debiturnya berdasarkan harga pokok dana yang melekat pada pinjaman yang diberikan dengan mempertimbangkan keuntungan bersih yang diharapkan maupun tingkat resiko yang mungkin akan dihadapinya. Faktor penentuan base lending rate atau BLR. Yang pertama, cost of loanable fund atau COLF adalah ditempatkan yang dioperasionalkan atau untuk memperoleh pendapatan. 2. Overhead cost atau OHC atau biasa disebut OH adalah biaya selain bunga yang dikeluarkan dalam proses penghimpunan dana. 3. Risk cost atau bad debt adalah biaya yang ditentukan dari besarnya cadangan penghapusan kredit setelah cadangan penghapusan kredit dihitung berdasarkan data historis. Yang keempat, spread adalah margin yang diproyeksikan, dan yang terakhir yaitu tingkat pajak atau tax rate. Untuk menghitung base lending rate atau BLR, yaitu BLR sama dengan COLF plus OH plus RC plus spread plus tax, dengan keterangan BLR yaitu base lending rate, COLF yaitu cost of loanable fund, OH yaitu overhead cost, spread yaitu besarnya laba yang diharapkan, dan tax adalah pajak atas pendapatan. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.